Selamat sore para mahasiswa Computer Science Master Track. Share. Kita lanjutkan ya. Ini terakhir tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada contoh satu. Contoh lainnya untuk panjang kurva. Diketahui misalnya ini. Ini ada grafiknya. Ya. Sumbu Y, sumbu X. No, ini adalah panjang kurvanya. Di mana fungsi ini adalah Y adalah X kuadrat. Ditanya berapakah panjang kurvanya? S. S atau length ya. Jadi bisa S, bisa length berapa? Nah, Anda tahu kalau Y sama dengan X kuadrat, berarti DY pada X berapa? 2X kan? X kuadrat turunannya 2X ya. Kemudian cari akar 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat adalah akar dari 1 ditambah 2X kurung kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 1 ditambah 2X di pangkat 2 adalah 4X pangkat 2. Oke. Sehingga panjang kurvanya ya ini terhadap sumbu X nih. Terhadap sumbu X di mana ini 0, ini 1 ya. Karena kalau X0 X0 Y adalah X kuadrat. Berarti 0 kuadrat adalah 0. Kalau X-nya 1, maka Y adalah X kuadrat. Berarti 1 kuadrat adalah 1. Jadi batasnya S atau length ini adalah 0, 1. Akar dari 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat kali DX. Ini tak ada X ya. Maka S atau length adalah integral 0,1. Nah, akarnya tadi kita sudah cari. Akar ini kita sudah cari. Nilainya adalah akar dari berapa? Akar dari 1 ditambah 4X kuadrat DX. Ini nggak bisa ya. Karena turunan ini turunan 1 0, 4X kuadrat turunan 4 kali 2X 8X. Ada nggak 8X DX? Nggak ada kan? Karena tidak ada 8X DX, maka terpaksa kita menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Ya, jelas maksudnya? Ya, sekali lagi ini contoh lain untuk mencari panjang kurva. Ya, bukan yang istimewa tadi. Kita buktikan keliling lingkaran 2PR. Ya. Jadi kita cari Y sama X kuadrat, maka DE per DE adalah 2X. Akar 1 tambah DE per DE pangkat 2 adalah akar dari 1 tambah DE per DE-nya 2X pangkat 2. Jadi akar 1 tambah X kuadrat. Kalau X 0, karena Y sama dengan X kuadrat, maka 0 kuadrat adalah 0. Kalau X dengan 1, Y sama dengan X kuadrat, berarti sama dengan 1 kuadrat adalah 1. Batasnya 0,1 ya. Berarti ini X-nya terletak antara 0 dan 1 ya. Nah, kemudian kita masukkanlah rumus dari panjang kurva terhadap sumbu X, yaitu
Integral batasnya 01 akar 1 tambah D pada kurung kuadrat dx. Nih, ini turunan ini adalah turunan 1 0, 4x kuadrat itu 4 kali 2x 8x kali dx. Ada enggak x dx? Tidak ada. Mau tak mau ini adalah dengan integral substitusi trigonometri. Ya. Jadi kita mengambil akar 4x kuadrat ini kan sama dengan akar dari 1 ditambah dari 2x kurung kuadrat enggak? Asalnya gitu, Dek. Mana ini? D pada X adalah 2x, D pada X kurung kuadrat adalah 2x kurung kuadrat, sehingga akar 1 tambah 4x kuadrat. Jadi bentuk aslinya itu kan. Ini kita gunakan segitiga siku-siku, yaitu integral dengan substitusi trigonometri. Ini yang panjang ya. Kalau benda satu ini adalah satu kuadrat enggak nih? Satu ini adalah satu kuadrat tambah 2x kuadrat. Ini adalah berbentuk Pitagoras. Di mana 1 dan 2x-nya adalah kaki siku-siku. Ya enggak? Adalah kaki siku-siku. Terserah nih. Mau 2x di kaki vertikal, satunya di kaki horizontal, atau terbalik. Satunya di kaki vertikal, 2x-nya di kaki horizontal. Kalau gampangnya gini ya. 2x-nya di kaki vertikal, satunya di kaki horizontal. Dan kosong adalah akar. Akar 1 ditambah 4x kuadrat. Nah, kita cari hubungannya. Apa hubungan, halo, apa hubungan 2x per 1? Ya, apa hubungan 2x per 1? 2x per 1, apa tuh? Di depan sudut, biasanya Y ya. Yang ini X, ini R. Jadi apa? Tangen ya. 2x per 1 adalah tangen theta. Maka X berapa? X adalah tangen theta dibagi 2 per 1. Jadi setengah ya. Setengah dari tangen theta. Iya kan? Halo? Nah, X-nya dapat dx per d theta adalah apa? Turunan X pada theta adalah dx per d theta setengah kali tangen turunannya apa? Sekan kuadrat theta. Ya. Kemudian d theta-nya dikali silang ya. Theta dari ini turunkan terhadap theta, kalau ini dikali silang. Sehingga terjadi dx adalah setengah kali sekan kuadrat theta kali d theta. Kemudian apa hubungan akar dengan bilangan satu? Apa? Kalau lupa, di mana ada tangan, kan gitu kan? Di mana ada tangan, di situ ada sekan tuh. Kalau kotangan, kotang, kotangan, kosekan, kosekan, kotangan. Ya, tangan, sekan, sekan, tangan gitu. Jadi tangan pasti sekan ya. Berarti ini sama dengan sekan theta. Nah ini. Ini perlu pasangannya itu di mana ada sin di situ ada cos, di mana ada cos di situ ada sin, di mana ada tangan di situ ada sekan, di mana ada sekan di situ ada tangan, di mana ada kosekan di situ ada kotangan, di mana ada kotangan di situ ada kosekan. Kokoriko sebenarnya kelihatannya. Kemudian ini kasih silang satunya atau dibagi satu ini akar 1 tambah 4x kuadrat adalah sekan theta ya. Maka tinggal kita jawab yang tadi mana ini kita salin. S atau length, akus length ya, adalah integral batasnya 01 tadi akar akar 1 ditambah 4x kuadrat dx itu sama dengan ya kita masukkan akarnya. Ini nih. Akarnya apa? Akarnya adalah
Sekan theta, dx-nya adalah ini kan, gitu kan? Akarnya adalah sekan theta, kemudian dx-nya adalah setengah sekan kuadrat theta d theta. Setengah sekan kuadrat theta d theta. Setengahnya boleh, ya, setengahnya boleh keluar ya. Setengahnya boleh keluar. Jadi berarti setengah keluarkan, tinggal 0,1 sekan pangkat 1 theta kali sekan pangkat 2 theta berapa? Sekan pangkat 3 theta d theta. Nah ini ada, sorry, apa itu? Bisa pakai rumus reduksi. Sehingga enggak? Apa rumus reduksi dari sekan? Halo, apa rumus reduksi untuk sekan pangkat n? Apa rumusnya? Integral sekan pangkat n x dx. Rumusnya apa? Seper. Positif, yang negatif ya pakai min ya. Seper n min 1. Di sini sekan pangkat n min 2 x. X-nya ganti theta deh ya. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Ditambah, ya nak? Penyebutnya n-1, pembilangan 1. Kurang dari penyebut. N-1 kurang 1 berapa? N-2 nak? Integral sekan pangkat n-2 x dx. Ya. Nah, maka di sini jadinya setengah. Nah, ini baiknya gimana? Batas ini punya, ini batasnya, hati-hati ini batasnya punya siapa nih? Punya X ya, berarti tidak boleh ini. Ya kan? Ini X ya, hati-hati ini punya X nih. Punya X, batas X adalah 0 ke 1, bukan theta. Ini punya batas X. Jadi sebaiknya ini kita cari tersendiri, di sini tambah. Jadi integral, kita cari dulu. Integral tak tentu dulu, sekan pangkat 3 theta d theta adalah apa rumusnya? Sesuai rumus yang tadi, separ. Kita bikin rumusin dulu ya. Mau pakai rumus boleh. N apa? Kalau pakai N sini apa? Separ N min 1 sekan pangkat N min 2 theta kali pasangannya. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Tambah penyebutnya N min 1, pembilangnya 1 kurang dari penyebut, N min 1 kurang 1 N min 2, integral sekan pangkat N min 2 theta d theta. Ya, berdasarkan rumus ini, maka integral sekan pangkat 3 theta d theta adalah n-nya kita ganti ya, adalah seper n, saya lingkari n min 1 sekan pangkat n min 2 theta dikali dengan tangen theta, n-nya 3, n min 2, n-nya ganti 3, integral sekan pangkat n min 2 theta d theta. Hasilnya apa? Halo, seperdua sekan pangkat 1 ya. Theta kali tangen theta ditambah 3 kurang 2 1, 3 kurang 1 2, integral sekan pangkat 1 theta d theta. Ini sama dengan, ini kita selesai dulu ya. Setengah sekan theta kali tangen theta ditambah setengah. Nah, integral sekan ada rumusnya kan? Apa tuh? Ln harga mutlak apa? Ln harga mutlak
sekan tambah tangan. Kalau ke tangan, ko kurang ko sekan kurang ko tangan. Jadi ini sekan theta ditambah tangan theta. Ya, tambah C. Kalau tak tentu tambah C ya. Kemudian ini di apa? Sekan itu apa tadi? Sekan itu adalah akar. Tangan itu adalah 2x, itu enggak? Ini kan artinya 2x per 1 2x adalah tangan theta. Berarti apa? Tangan itu 2x. Jadi kita ganti ini. Sedangkan sekan adalah akar. Mana dia? Ini. Jadi setengah kali sekan adalah apa? Sekan adalah 2x ya. Sekan, sorry. Sekan adalah akar. Sekan adalah akar 1 tambah 4x kuadrat gitu kurung. Terus tangan adalah 2x. Itu enggak? Tangannya 2x per 1 2x ya. Ya kan? 2x per 1 kan 2x. Kemudian ditambah setengah len. Sekan adalah akar, sedangkan tangan adalah 2x. Agak mutlak. Nah, kalau ini kita coret ini ya, setengah dengan 2x, tinggal x ya kan. X-nya letak di depan, jadi x akar 1 tambah 4x kuadrat ditambah setengah len agak mutlak akar 1 tambah 4x kuadrat ditambah 2x. Nah, ini yang kita masukkan sekam pangkat 3 adalah ini. Paham ke sini? Mengapa tadi tidak boleh saya langsung sana? Karena 0 batas 01 itu punyanya X, bukan theta. Nah, setelah kembalikan baru kita masuk sini. Ya, ini hasilnya itu adalah setengah dikali, nah masuk nih. Mana tadi? Ini kan X akar 1 tambah 4x kuadrat ditambah setengah len agak mutlak akar 1 tambah 4x kuadrat ditambah 2x. Gitu ya. Halo. Nah, ini kan punya x ya betul ya 01 nih x sehingga agak batasnya adalah ini kurung tutup x-nya dari 0 sampai 1. Ini agak batasnya ya. Dari 0 sampai 1. Dimasukkan lah. Kalau memasukkan ini adalah setengah, ini boleh dikali dulu lah, setengah X akar 1 tambah 4X kuadrat. Ini tambah setengah kali setengah, seperempat. Dan akar 1 tambah 4X kuadrat ditambah 2X. Agak batas 0,1 ya. Agak batasnya 0,1. Bason nih. Ini adalah setengah kali atau masuk dari par pusing satu per satu, one by one. Artinya masukkan satu semuanya. Batas atas ada masukkan dia berapa? Setengah kali 1 akar 1 tambah 4 kali 1 kuadrat ditambah seperempat akar 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Agak batas. Ini adalah kelompok plus. Dikurangi kelompok min. Apa itu? Setengah kali 0 akar 1 tambah 4 kali 0 kuadrat ditambah seperempat bulan. Wah, nak muat. Nak muat ya. Dari belakang ya. Yang agak batas bawahnya di belakang sehingga jadi ini min. Kurung buka. Jadi apa? Setengah kali
setengah X ya. Setengah kali nol akar ya. Setengah kali nol akar 1 tambah 4 kali nol kuadrat. Terus ditambah seperempat kali len ya. Len akar 1 tambah 4. 1 tambah 4 kali nol kuadrat ditambah 2x. 2 kali nol. Kurung tutup. Tinggal sama dengan ini. Setengah kali 1 setengah. Ya. Setengah. Terus ini berapa nih? 4 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 kali 4. 4 kali 1. Akar 5 ya. Akar 5. Akar 1 ditambah 0 ya. Ini kan 0 ya. Ditambah seperempat. Salah saya. Sorry. Ini punya belakang nih. Yang depan ini kan tadi. Setengah kali 1. Oh ya ini yang batas bawah ya. Benar, setengah kali 0. Jadi kita ambil yang depannya yang ini. Setengah kali 1 setengah, setengah akar. Akar 1 kuadrat, akar 5. Setengah akar 5, dan kurung ya. Setengah akar 5 ditambah akar seperempat akar 5 tambah 2. Seperempat len. Ada lennya ya. Oh ya ini ada lennya ya. Betul nggak? Halo. Ini ada lennya nih. Setengah len akar 1 tambah 4 kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0. Ini kurung siku. Ini yang depan agak batas atas. Kok 01 dong? Satu kan? Kan batas atasnya satu. Satu semua. Satu, satu. Jadi setengah akar 5 tambah setengah akar 5 tambah 2. Setengah len. Ini seperempat len ya. Ada seperempat lennya. Lennya nak depan. Len akar 5 ditambah 2. Dikurangi ayat 0 nih. Setengah kali 0 kali ini 0 ya. Tambah seperempat len berapa? Agak mutlak. Ini 0. Ini 0. 1 ditambah 0. Ya nak? Jadi hasilnya setengah akar 5 ditambah seperempat len akar 5 plus 2 tuh. Ini kan len 1 nih ya. Min 0 hilang ya, tinggal seperempat len 1. Dan 1 adalah 0, hilang lagi. Ya nak? Ya. Maka tinggallah setengah akar 5 ditambah seperempat len akar 5 ditambah 2. Inilah jawabannya. Halo? Setengah akar 5 tambah seperempat len akar 5 tambah 2. Ada pertanyaan? Nah, selesailah panjang kurva. Terakhir adalah luas permukaan benda putar. Apa? Surface. Ya, surface itu ya luas permukaan benda putar ini. Kok nggak dijawab, Mas? Ada pertanyaan Mas ini?
Oke, kalau enggak ada. Kita lanjutkan ya. Yaitu luas permukaan benda putar ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya paling gampang ya silinder ya. Jadi kalau kurvanya ini adalah nih diputar terhadap sumbu X, maka ini jadinya silinder. Nah, ini yang kita anggap ini S-nya. Ini S-nya ya. Jadi S itu diputar ya, S diputar dan sumbu X jadilah silinder. Betul nggak? Kita anggap lurus, tetapi sebenarnya dia bisa mendatar atau miring dikit ya. Bisa miring juga. Ya, kita anggap ya gitu asumsinya ya. Ini diputar dan sumbu X terhadap sumbu X, maka luas permukaan atau surface area itu adalah integral. Kalau ini batasnya AB, ini A, ini adalah B, ya X sama dengan A, sini X sama dengan B, maka integral ini jadinya eh, integral AB luas permukaan ini apa? Gini, kalau dia putar, perhatian ya, dia putar terhadap sumbu X, ini dia cari yang mana? Ini kan, yang berdiri, putar gini kan, sumbu X. Yang berdiri ini apa? Y atau X? Y. Maka sini keliling, jadi seolah mencari luas selimut. Luas selimut adalah keliling lingkaran dikali tingginya, ya nak? Ya, keliling lingkaran kali tinggi. Jadi kelilingnya kalau dia jadinya posisinya begini, dia jadi ini kan? Ya kan ini datar. Dia jadinya sini kan? Gitu kan? Datar. Jadi dia jari yang mutar. Nah, dia jarinya Y berarti kalau kelilingnya apa? Dua pi Y. Ya, jadi kelilingnya sini adalah dua pi Y betul ya. Dua pi Y dikali S itu sendiri rumusnya apa? Integral akar ya nak? Satu ditambah dy per dx pangkat 2 kali dx. Ini tanda sumbu x. Karena ya, karena ini terhadap x berarti 2 pi y ini adalah eh sorry, 2 pi ini adalah konstan. Y ini kan variabel. Y adalah fungsi x. Jadi 2 pi-nya boleh keluar. 2 pi-nya keluar integral AB Y akar, Y kali akar 1 tambah DY per DX kurung kuadrat kali DX. Inilah luas permukaan benda putar yang diputar terhadap sumbu X. Jelas maksudnya sini? Kan panjang kurva tadi yang kita pelajari. Lupa ya? Lupa ya? Panjang kurva yang kita pelajari tadi? Ini. Ini antara sumbu X, antara sumbu Y. Ya, sumbu Y terbalik ya, dy pada X, dx pada Y. Kali dy kan. Nah, ini sebentar lagi yang kalau terhadap sumbu Y, satu ini. Nah, ini.
Kan tak ada sumbu Y. Tak ada sumbu Y ini berdiri sini kan. Nah, eh, jadi ini lingkarannya. Nah ini S-nya nih. Ini S-nya. S itu adalah panjang kurva ini. Merah ya, merah nih. Eh, ini juga sama. Kalau dia di sumbu Y gini nih. Kalau sumbu Y diputarnya apa? Berarti ini X kan, mendatar ya? X. Jadi berarti sini sama juga. Caranya diputar terhadap sumbu Y. Maka luas permukaan adalah integral PQ ya. Y sama dengan P, Y sama dengan Q, atau Y1, Y2 boleh gak? PQ, sini kelingkarannya 2 pi Y, 2 pi X, enak. 2 pi X kan, jarinya X kan? Halo, kalau ini sumbu Y, berdiri, vertikal, ini yang putar begini, apa tuh? X kan? Berarti 2 pi X. Akar, ini cara sumbu Y ya, akar. Satu ditambah, kita balik nih. Kalau di sumbu X adalah, di sumbu X adalah DY per DX, maka sini terbalik. DX per DY. Kurung kuadrat dikali DY. Sehingga luas permukaan adalah 2 pi-nya karena konstan boleh keluar. Maka terjadi 2 pi integral PQ ya, PQ X kali akar ya, X kali akar satu tambah DX per DY kurung kuadrat kali DY. Inilah apa? Luas permukaan benda putar yang diputar terhadap sumbu Y. Jelas sampai sini? Ya. Nah, dengan demikian kita bisa buktikan mengapa luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Seolah-olah 4 kali luas lingkaran kan? Seolah-olah. Why? Gitu ya kan? Mengapa? Nah, ini bisa kita buktikan ya. Jadi buktikan. Jadi sekalian ya eh, apa benda nyatanya kita tahu, rumusnya kita tahu, tapi dari mana asal usulnya itu ya. Buktikan luas permukaan bola ya, LP itu luas permukaan adalah 4 pi r kuadrat. 4 kali luas lingkaran ya. Oke. 4 kali luas lingkaran. Jadi kalau kita gambarkan ini. Nah, di sini ini X, Y, O diputar terhadap sumbu X. Jadi bola kan gini ya. Ini bola. Kalau ini bola. Kemudian ini juga yang kelihatannya ini kan. Eh,
gitu kan? Nah, kalau seperempat ini saya putar terhadap sumbu X jadi setengah bola. Seperti tadi, yang tadi Kak. Seperempat lingkaran diputar menghasilkan setengah, jadi volume bola sekarang setengah luas permukaan bola, ya kan? Sehingga ini terjadi, ini diputar terhadap sumbu X. Maka setengah luas, setengah, ini maksudnya setengah itu ini kan. Paham maksudnya? Setengah luas permukaan bola adalah apa? Tadi apa? 2pi integral, batasnya 0 sampai R ya. 0 sampai R. Betul nggak? X-nya nih. X-nya dari 0 sampai R. Halo. X dari 0 sampai R. Terus ini 2pi. Ingat tadi kalau tak ada sumbu X, lawan. Jadinya lawannya. Y. Enak. Halo. Kalau diputar gini kan. Nah. Jadinya Y. 2pi Y. Ya, kan? Akar 1 ditambah apa sini? DY per DX kurung kuadrat kali DX. Ya kan? Ingat yang kita cari ini setengah luas permukaan bola. Ya. Jadi hasilnya berapa? Nah, ini sesuai yang tadi juga. Yang tadi itu diulang lagi hitungnya. Ya udahlah. Apa tadi? Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berapakah Y kuadrat? Yang tadi kan? Sama dengan apa tadi? Panjang panjang kurva ya. Ya, buktikan luas keliling lingkaran 2pi R tadi. Y kuadrat adalah R kuadrat kurang X kuadrat. Maka Y adalah akar R kuadrat kurang X kuadrat atau R kuadrat kurang X kuadrat kurung pangkat setengah. Maka DY per DX adalah N, sehingga enggak? U pangkat N. N kali U-nya R kuadrat dalam kurung itu, pangkat N-nya saya lingkari, min 1. N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ingat U aksennya terhadap X. Ya nak? Sehingga terjadi apa? Halo. DY per DX berapa? N-nya R kuadrat kurang S kuadrat pangkat min setengah. Tenang. Setengah kurang 1. R kuadrat konstan 0. S kuadrat turunkan 2X. Sehingga hasilnya setengah kali pangkat min setengah supaya positif. Seper nak? Seper R kuadrat kurang R kuadrat pangkat setengah. Ini kali min 2X. Nah, setengahnya bisa dicoret kan? Ya kan? 2-nya bisa dicoret kan? Sehingga terjadi DY per DX adalah min X per min X per. Nah, R kuadrat kurang R kuadrat pangkat setengah adalah akar R kuadrat kurang X kuadrat. Nah, kalau DY per DX udah tahu berapa? Halo? DY per DX pangkat 2 berapa? Kita cari ya. Adalah min X per akar R kuadrat kurang X kuadrat kurung pangkat 2 nak? Halo? Ya, kalau ini diketahui ini, maka kita bisa cari berapa ini? Maksudnya the value berapa nih nilainya? Min di pangkat 2 plus X kuadrat. Akar pangkat 2 hilang akarnya. Ya kan gitu. Baru cari akar 1 ditambah DY per DX pangkat 2. Berapa? Halo?
akar 1 ditambah ya, 1 ditambah X kuadrat per R kuadrat kurang S kuadrat. Sehingga ini senang akar 1 itu apa? 1 itu adalah R kuadrat kurang S kuadrat per yang sama. Betul nggak? Fungsi sama dibagi fungsi yang sama 1. Itu ya. Tambah S kuadrat. Sini kan. Ternyata ini saling meniadakan. Nol kan? Maka tinggallah apa? Tinggallah akar R kuadrat per R kuadrat kurang S kuadrat. Yang nilainya adalah apa? Akar R kuadrat R. Akar dari penyebut tetap akar. Udah. Sampai sini ngerti nih? Halo? Yang akar ini nilainya ini. Jelas? Do you understand? Oke. Nah, barulah kita lanjutkan yang tadi ceritanya apa sih? Setengah luas permukaan bola, catat ya, di halaman berikutnya lah. Setengah luas permukaan bola adalah apa tadi? 2pi ya. 2pi Y, 2pi Y. Ini X-nya dari berapa tadi? 0 sampai R ya. Ya kan? 2pi Y 0 sampai R akar 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat dikali DX. Karena taruh semua X kan. Sehingga ini berapa? 2pi X-nya dari 0 sampai R. Nah, Y-nya berapa tadi? Halo? Berapa kan nilai Y-nya? Mana Y ini? Ini nih. Kena. Y-nya berapa? Akar ya? Yang pakai setengahnya. Nah, jadi Y itu adalah akar apa? R kuadrat kurang S kuadrat. Oh, ini tadi sudah cari berapa tadi? Mana yang tadi? Belum cari ya? Oh, di sini. Oh ya, aslinya ini kan. Akar tuh nilainya adalah R per akar. Nah, ternyata, Anda lihat, betul kita cari panjang keliling agak panjang ya. Di sini apa yang terjadi? Coret akar per akar. Satu kan? Maka tinggal apa? Astaga, yang kaget orang. 2pi, tinggal apa nih? R-nya boleh keluar nggak nih? Halo? R-nya ini boleh keluar. Boleh kan? 2pi R. Tinggal apa? X dari 0 sampai R. Tinggallah dx. Ini dx ya. dx per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Ah, rumus tadi ada. Apa tuh? Ini tak familiar kan? Hasilnya apa? Arcus sin XPR. Ya enggak? Tadi kan ada tadi kan? Di keliling lingkaran tadi kan? Ini hasilnya apa? 2pi R. Nah, ini hasilnya arcus. Arcus sinus dari XPR. Kalau R-nya itu A, X per A. Kan? Harga batas 0R. Ya. Sehingga hasilnya ini 2pi R arcus. Nah, yang kita ganti adalah X-nya. Batas atas. Jangan langsung di situ ya. Masing-masing. Akusin. X batas atas adalah R. Saya lingkari. Itu yang ganti per R. Dikurang arcus. Sin. X batas atas, bawah 0 per R. Udah. Ya, ini yang saya kasih tabelo ini adalah nilai batas atas dan satu lagi batas bawah. Hasilnya apa? Setengah luas permukaan bola adalah apa? Ini tinggal apa? Halo? 2pi R, ya enggak? 2pi R kali, ya enggak? 2pi R kali akusin berapa tuh?
Arkus sin dari satu, ya enggak? Per X kan satu, ya kan? Satu. Dikurangi arkus sin nol bagi R, nol. Kita tahu tadi bahwa arkus sin satu tadi, pi per 2 enggak? Sin 90 derajat adalah satu kan? Sin nol, nol. Arkus sin nol, nol. Ya enggak? Ini hilang ya. Arkus sin nol, nol hilang. Tinggal apa? Ya perlu jawab nih setengah. Setengah luas permukaan bola adalah, halo, 2 pi R dikali pi per 2. Betul enggak? Nol hilang kan? Nah, ini setengah luas permukaan bola. Ini setengahnya ini boleh enggak saya letak di depan gitu? Terus setengah kali pi kali pi kuadrat. Pi R kuadrat ya. Kok pi kuadrat ya? Sorry, sorry. Oh, maaf, maaf. Tadi salah sini ya. Kita ada salah sini. Pi PR. Ini satu ya. Betul ya. 2 PR. Ini satu betul. X PR. R 1 nomor ya. PR. R-nya boleh keluar. Harusnya harapannya 4 PR Korea kan? 4 PR Korea ini aslinya apa? Kita salah ini. 2 PR. Sebentar, lihat. Oke, ada keliru saya sebentar. Ini 2 PR betul. DX. Tinggal DX kan? DX. Oh, sorry. Anda enggak, batasnya enggak cocok hasilnya. Karena ini kan sudah dicoret. Kalau sudah dicoret, yang enggak ada akarnya lagi. Benar enggak? Nih, akarnya hilang. Pantasan salah. Benar enggak? Ini tinggal DX saja nih. Ya kan? Ini tinggal apa? Tinggal DX saja kan? Kan akarnya sudah dicoret. Tinggal R-nya keluar. Tinggal DX. Integral DX apa? X. Agak batas 0 R. Nah, digantilah. X-nya diganti. X batas atas adalah R. X batas bawah adalah 0. Jadi terbuktilah. Nah ini. Yang berikutnya. Ini hapus saja. Batasan kok enggak cocok asalnya. Nah, 2 PR kali R berapa? 2 PR kali X 2 pi R kuadrat. 2 pi R kuadrat. Karena R kali R apakah 2 enggak nih? Halo? R kali R kuadrat. 2 pi R kuadrat. Kemudian supaya setengah ini menjadi satu dikali berapa nih? Kali 2. Tinggal luas permukaan bola adalah 2 kali 2 4 pi R kuadrat. Kita buktilah bahwa luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Jelas sampai situ? Halo? Ya. Sudah? Kalau sudah, kita masuk dengan deret. Max Laurin. Sebelumnya Dek Taylor dulu ya. Mulai deret. Ya.
Ada pertanyaan di sini? Halo. Nah, kalau sudah masuk dengan sebelum deret Mas Laurin, kita pelajari tentang tahu sedikit deret Taylor. Di fisika ada pernah dapat ya? Di SMA ada deret Taylor. Taylor. Berarti di Indonesia Taylor itu apa? Bukan jahit. Benar ya? Tapi bukan I grade ya, I ya, Taylor. Deret Taylor yaitu bahwa fungsi X adalah fungsi A ditambah serba satu apa? F aksen A per satu faktorial kali X min A pangkat satu. Serba dua apa? Turunan kedua fungsi A eh, per 2 faktorial X min A pangkat 2. Serba tiga apa? Turunan ketiga fungsi A per 3 faktorial X min A pangkat 3. Serba 4 apa? Ah, 4, 4. Biasa aja. Ini boleh gak? Satu ini dikurung, dua dikurung, tiga dikurung. Boleh juga. Apa ya? Seperti 4 dikurung dari fungsi A per 4 faktorial X min A pangkat 4 dan seterusnya. Jelas? Dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya 0, jadilah deret Mas Laurin. Halo? Nah, saya akan buktikan yang sampai turunan pertamanya. Ini, oh ya, ini pernah saya buktikan di mana? Batu cerita tentang dalil L Hospital. Betul nggak? Dalil L Hospital sudah saya pernah buktikan nih. Tapi sampai turunan pertama, turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu adalah ekspansi, peluasan. Ya, ekspansi. Benar nggak? Ya, ini sudah pernah dibuktikan. Nah, Taylor ini lebih terkenal di fisika, ya, di fisika banyak menggunakannya. Tapi di matematik justru yang paling banyak dipakai deret Maclaurin. Kapan terjadi deret Maclaurin? Deret Maclaurin terjadi kalau A-nya itu kita ganti nol. Kalau deret Taylor A nggak boleh nol. Nah itu bedanya itu. Jadi kalau deret Maclaurin, ya, Max ya Max Laurin nama orang ya. Taylor itu nama orang juga. Ini terjadi kalau justru A-nya harus nol. Kebalik. Ya, jadi ya paradok ya. Berlawanan dengan Taylor. Kita ganti itu. Semua A jadi nol. Jadi fungsi X adalah fungsi nol ditambah fungsi aksen nol per satu faktorial X kurang nol pangkat satu tambah turunan. Ah, ya, ini boleh. Sorry. Kalau ini mau dipakai nak Romawi boleh ya. Boleh Anda ganti gini. Ya. Kalau mau ganti ini boleh ditulis gini. Ini satu kurung dari nol gitu. Ini juga turunan kedua fungsi nol per 2 faktorial X min nol pangkat 2 ditambah turunan ketiga fungsi nol per 3 faktorial X min nol pangkat 2 pangkat 3 sorry ya pangkat 3 dan seterusnya ya. Pangkat 4 juga sama. Turunan keempat. Empatnya dikurung dari fungsi nol per 4 faktorial X min nol pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga fungsi X-nya itu adalah fungsi nol ditambah turunan pertama dari fungsi nol per 1 faktorial X pangkat 1 kan gitu kan? X kurang nol kan? Ditambah turunan keduanya, duanya dikurung atau 2 Romawi per 2 faktorial X kuadrat. Nggak ada A-nya nggak ada ya, A-nya nol. Tambah turunan ketiga fungsi nol per 3 faktorial kali X pangkat 3 dan seterusnya. Pangkat 4 sama juga. Ya kan? Paham? Inilah deret
Max Laurin. Nanti saya ajar Anda juga deret binomial. Ini tidak masuk dalam kurikulum, tapi ini ada soal seperti akusin, akustangen. Kalau diturunkan pakai deret Max Laurin, kepanjangan jalannya, panjang sekali. Justru kalau kita pakai deret binomial lebih baik. Nah, deret binomial itu diturunkan dari rumus deret Max Laurin. Ya, pakai deret Max Laurin. Ya, oke, sampai sini jelas sampai sini. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu. Tahu bedanya antara deret Taylor dengan deret Maclaurin? Deret Taylor A-nya tidak boleh nol. Deret Maclaurin justru A-nya harus dijadikan nol. Ya, tuh. Ya, ini question? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita contoh. Ya, uraikan. Ini keluar ujian tahun yang lalu keluar. Ya, deret Maclaurin ini keluar. Uraikan. Justru kalau Anda tahu deret binomial, lebih gampang kerjaannya. Deret Maclaurin dipanjang ya. Karena gini, deret Maclaurin tadi suku tidak nol, suku nol. Tidak nol, nol. Yang nol nol itu apa gitu? Itu maksudnya. Nah, oleh binomial, deret binomial, suku nolnya tidak ada, hilang semua. Langsung ya. Itu istimewanya itu. Uraikan fungsi X sama dengan sin X minimal tiga suku tak nol, tidak suku tidak nol ya, menggunakan deret Maclaurin nih. Menggunakan deret Maclaurin. Oke. Nah, mulai ya. Fungsi X adalah sin X. Semua X kan di nol. Jadi fungsi nol berapa? Sin nol. Sin nol berapa? Nol. Oke. Kita minimal tiga suku tidak nol. Ya. Turunkan fungsi asen X atau satunya mau pakai itu boleh gak? Satunya dikurung fungsi X adalah apa? Turunan pertamanya. Sin turunannya apa? Cos X. Maka turunan pertama dari fungsi nol adalah cos nol. Cos nol berapa? Satu. Nah, baru satu. Minimal tiga. Turunan kedua fungsi X adalah turunan cos apa? Min sin X. Enak. Maka turunan kedua fungsi nol adalah min sin nol. Sin nol, nol. Kali min, nol juga. Enak. Turunan ketiga fungsi X adalah min. Turunan sin apa? Cos X. Jadi min cos X. Enak. Maka turunan ketiga fungsi nol adalah min cos nol. Min cos nol, min satu. Baru dua. Minimal tiga. Turunan keempat fungsi nol adalah min dari turunan cos adalah min sin. Min sin. Min kali min plus sin. Anda lihat dia kembali ke semula lagi. Sama enggak? Ini namanya periodik. Berulang-ulang nih. Ya kan? Periodik nih. Nah, akibatnya apa? Akibatnya turunan keempat fungsi nol adalah sin nol. Balik lagi ya, sin nol, nol. Sama lagi dia tuh. Turunan kelima fungsi nol adalah apa? Turunan sin cos X. Ini ulang lagi. Ini ulang. Ya. Maka turunan kelima fungsi nol adalah
cos 0. Cos 0 adalah 1. Ah, sudah 3 belum? Yang tidak 0 sudah 3 kan? Nah, baru baru kita jawab. Jadi Derek Laurin masuk ke rumusnya, ganti substitusi semuanya. Ini berulang ya, sin cos. Jadi ulang nih, sin cos min cos plus sin terus gitu. Ya tidak berubah-ubah gitu. Ini disebut sistem periodik. Oke? Baik. Nah, kalau sudah baru ada gunakan deret Laurin. Mas, nggak bisa catat ya. Baru saya deret Laurin. Deret Laurin adalah ini sampai berapa nih? Sampai tunang kelima. Maka sini fungsi X adalah fungsi 0 satu serba 1 apa? Fungsi pertama dari fungsi 0 per 1 faktorial kali E pangkat 1. Turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X pangkat 2 serba 2. Serba 3 apa? Turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3 ditambah serba 4 dari 0 per 4 faktorial X pangkat 4 serba 5 turunan kelima fungsi 0 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Ya gitu kan? Substitusi. Anda lihat. Fungsi X-nya apa tadi? Fungsi X-nya sama dengan sin X. Ganti aja sini. Fungsi X-nya adalah sin X. Sama dengan fungsi 0 berapa? Halo? Fungsi 0? 0. Terus. Fungsi asen 0-nya berapa? 1. Ya kan? Yang tidak 0 kan cuma 3 sini. Minimal. Yang suruh minimal 3. Jadi 1. 1 per 1 faktorial kali E pangkat 1. Turunan, pasti seling. Anda lihat, pasti seling. Turunan keduanya 0. Ganti nih. Turunan keduanya 0. Ya, turunan keduanya 0 per 2 faktorial X pangkat 2. Turunan ketiganya berapa? Turunan ketiganya min 1. Min 1 per 3 faktorial X pangkat 3. Turunan keempatnya pasti 0 kan? Enak ya seling tuh. Turunan keempatnya 0 per 4 faktorial X pangkat 4 ditambah turunan kelimanya dari terakhir 1. 1 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Sehingga kita dapat sin X adalah, nah coba lihat, ini 0. Ini 0 nih. Ini 0. Ya, yang berarti yang genap 0 ya. 0 ini nggak masuk genap ya. 0 nggak masuk genap. Baik, ini 2 tadi kan. Nah, ini tinggallah apa nih? 1 kali X per 1 faktorial. Ini apa? Min ya. Terus kali min X pangkat 3 per 3 faktorial. Terus plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Anda lihat tandanya. Plus, min. Nah, itu. Benar kan? Plus, min, dan seterusnya. Hati-hati. Nah, ini yang minimal 3 suku tak 0. Ya. Minimal 3 suku tidak 0. Dan ini bisa diekspansi. Ya, ini bisa diekspansi jadi apa? Bahwa sin X itu adalah, Anda perhatikan di atas pangkat X-nya berapa? Pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5. Berarti ganjil nggak? Ganjil semua. Angka bawahnya juga 135 faktorial kan? Ganjil juga. Jadi berarti sini X per 1 faktorial plus min ya. Plus min. Sudah tuh ganjil. 1, 3 kan? X pangkat 3 per 3 faktorial plus min plus. Sudah 3 apa? 5.
135 per 5 faktorial min sudah 5 apa? Bilang ganjil 1357 ya nak? Berarti sini X pangkat 7 per 7 faktorial plus berapa? Ganjil 9 per 9 faktorial min apa? Plus 9 apa? 11 ya? 10 kan genap per 11 faktorial dan seterusnya. Jadi kita dari yang diketahui itu boleh diekspansi, diperluas. Jelas sampai sini? Halo? Nah, kemudian kita cari cos. Ternyata nanti setelah cos kita bandingkan bahwa deret sin itu, deret mesalin dari sin X, kalau kita diferensialkan sin turunannya apa? Cos kan? Maka semua asli yang belakang kita turunkan menjadi cos lagi sama. Jadi ada permainan sini yang kita lihat bahwa deret mesalin ini boleh didiferensialkan, boleh diintegralkan. Ya, nantinya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Kalau tidak ada, sama soalnya uraikan, sama ya. Uraikan fungsi X adalah cos X. Ya ini. Minimal 3 suku. Tak nol. Tak atau tidak sama ya. Menggunakan deret ya, menggunakan deret Metz-Laurent. Oke. Mulai fungsi X, sorry. Fungsi X adalah cos X, maka fungsi 0 adalah cos 0. 1. Nah, baru 1. Langsung pertama ya. Turunan pertama, kita pakai angka ya, bersama. Dari 0 adalah turunan cos apa? Min sin. Maka turunan pertama dari fungsi ini X ya, sorry. Ini X. Yang pertama, yang kiri ini X, kanannya nanti 0. Min sin 0 ada sin 0, 0 kali min 0 juga. Ini 1 ya. Ini 1. Terus turunan kedua dari fungsi X adalah min, turunan sin adalah cos X. Maka turunan kedua fungsi 0 adalah min cos 0. Cos 0 adalah 1 kali min 1. Udah 2. Turunan ketiga fungsi X adalah min dari turunan cos min sin. Min kali min sin. Min kali min plus sin. Itu enggak? Maka turunan ketiga fungsi 0 adalah sin 0. Sin 0 adalah 0. Turunan keempat fungsi X adalah turunan sin apa? Cos X. Maka turunan keempat dari fungsi 0 adalah cos 0 adalah 1. Sudah 3. Anda lihat selang-seling kan? Kalau 0 tidak 0, 0 tidak 0, 0 tidak 0. Selalu gitu. Ya. Nah, Pak, karena berhenti di 4 ya, kita berhenti di 4 saja. Kita jawab jadi deret Metz-Laurent ya. Deret Metz-Laurent adalah fungsi X sama dengan fungsi 0 tambah fungsi turunan pertama fungsi 0 per 1 faktorial X pangkat 1. Turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X kuadrat. Turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3. Kita lihat sini turunan sampai berapa? Turunan keempat. Jadi kita berhenti sampai menemukan 3 suku tidak 0.
Nah, tambah lagi turunan keempat fungsi 0/4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, baru jawab sini cos X adalah apa? Halo? Cos X adalah yang pertama berapa? Satu kan? Fungsi X, fungsi nolnya satu. Fungsi nol satu. Ditambah fungsi aksen satu nol. Nol per satu faktorial pangkat satu. Terus turunan keduanya min satu. Min satu per 2 faktorial X kuadrat. Turunan ketiganya pasti nol tuh. 0/3 faktorial X pangkat 3. Terus turunan keempatnya satu. Turunan keempatnya satu berarti 1/4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Ya nak? Nah, maka kita dapat cos X adalah satu tambah, nah yang nol hilang ya. Ini nol, ini adalah nol hilang, ini nol hilang. Ya tinggal apa nih? Ini satu, ini min satu kali X kuadrat, oh jadi min nih, sorry. Ini menjadi min per 2 faktorial, ini hilang, plus, ya plus, min plus, ini seling juga nih. X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Anda lihat nih, yang atasnya genap nggak ya? Oh ya, satu itu sama nggak? X pangkat 0 per 0 faktorial. X pangkat 0, 1. 0 faktorial, 1. Anda pernah buktiin dulu ya, mengapa 0 faktorial sama dengan 1 faktorial? Hah? Sudah belum? Sudah kan? 0 faktorial sama dengan 1 faktorial, sama dengan 1 itu perjanjian. Tapi yang awalnya mengapa 0 faktorial sama dengan 1 faktorial adalah dari rumus faktorial sendiri ya. Bahwa n faktorial itu adalah n kali dalam kurung n-1 faktorial. Ya. Oke. Nah, ini bisa diekspansi. Perhatikan. Bisa diekspansi. Cos X adalah apa? 1 dikurang. Ini X kuadrat per 2 faktorial. Nah, Anda lihat sini apa? Plus min. Ini min pasti ya. Nah, ini berarti salah nih. Ini bukan plus tapi min. Ya nak? Genap. 2, 4, 6 per 6 faktorial. Terus apa lagi? Ini terlalu dekat sekali ya. Min X pangkat 6 per 6 faktorial plus genap. X pangkat 8 per 8 faktorial min X pangkat 10 per 10 faktorial plus dan seterusnya. Nah, sekarang Anda lihat sin makos sudah dicari ya. Ternyata kalau sinnya tadi saya turunkan, coba ya, tersalin ya. Fungsi bukan. Sin X apa tadi? Kita catat. Mana dari sin X? Ini. Sin X adalah, halo. Silakan. Sin X adalah ganjil ya. Berarti X pangkat 1 per 1 faktorial min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial min X pangkat 7 per 7 faktorial plus X pangkat 9 per 9 faktorial min X pangkat 11 per 11 faktorial plus dan seterusnya. Coba kita diferensialkan. Halo. Sin X didiferensialkan terhadap X ya. Diferensialkan terhadap X. Apa yang terjadi? Halo? Sin diturunkan cos, ya nak?
sin X diturunkan cos X. X turunkan berapa? 1. 1 faktorial kan 1 ya. Halo? Ya. Min X pangkat 3 turun apa? N kali X pangkat N min 1. 3 kurang 1, 2. Nah. 3 faktorial sama nak 3 kali 2 faktorial. 3 faktorial sama nak dengan 3 kali 2 faktorial. Nah, tambah X pangkat 5 turunkan N kali X pangkat N min 1. Betul nak? 5 kali X pangkat 5 kurang 1. 5 kurang 1, 4. 5 faktorial adalah 5 kali 4 faktorial. X pangkat 7 turunkan 7 kali X pangkat 7 kurang 1. Enak? 7 faktorial 7 kali 6 faktorial. X pangkat 9 9 kali X pangkat 9 ke 1 8. 9 faktorial 9 kali 8 faktorial. Kemudian X pangkat min ya. Min X pangkat 11 11 kali X pangkat 11 kurang 1 pangkat 10 plus 11 faktorial 11 kali 10 faktorial. Apa yang terjadi dari sini? Halo? 3 coret, 5 coret, 7 coret, 9 coret, 11 coret. Enak? Apa yang tinggal? Cos X adalah 1 bagi 1, 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial min plus X pangkat 4 per 4 faktorial plus, min X pangkat 6 X pangkat 6 per 6 faktorial terus plus X pangkat 8 per 8 faktorial min X pangkat 10 per 10 faktorial dan seterusnya. Ya nak? Sama enggak sama yang tadi nih? Sama enggak? Halo? Nah, ternyata diferensial bisa. Jadi kalau direct sin sudah tahu, direct cos nggak perlu cari. Tinggal sin turunannya cos. Setelah itu, kalau cos saya integralkan sin nggak hasil? Halo? Kalau yang ini, direct ini saya salin lagi, saya integralkan. Apa yang terjadi? Coba. Ya, saya salin ya. Cos X. Cos X adalah, tadi apa? Cos X adalah 1 dikurang genap semua. S pangkat 2 per faktorial tambah S pangkat 4 per 4 faktorial kurang S pangkat 6 per 6 faktorial tambah S pangkat 8 per 8 faktorial kurang S pangkat 10 per 10 faktorial dan seterusnya. Sekarang ini saya integralkan. Apa ini? Diintegralkan. Integral kali dx ya. Integral kosinus X dx sama dengan integral salin nih. 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial X pangkat 4 per 4 faktorial kurang X pangkat 6 per 6 faktorial tambah sorry. Ya ini salin nih ceritanya ya. X pangkat 8 per 8 faktorial min X pangkat 10 plus 10 faktorial tambah titik-titik kurung dx. Enak? Integral dx. Integral cos sin. Ya. Integral 1 dx. X. Oke. Terus ini integral S kuadrat. Integral dari S kuadrat apa? Seper 3 kali X pangkat 3. Betul nggak? Plus 3 ya. Ya, sepertiga kali X pangkat 3 per 2 faktorial. Berarti ini 3 kali 2 faktorial enggak bawahnya kan? Terus ini tambah, oh ini kurang tadi ya, sorry. Ini min, hati-hati tandanya ya. Plus min plus. S pangkat 4 diintegralkan apa?
seperempat tambah 15 kali X pangkat 415 per 4 faktorial. Min. X pangkat 6 integralkan sepertujuh. X pangkat 7 per 6 faktorial. Terus ini tambah X pangkat 8. Halo. Diintegralkan seperdelapan tambah 1. Sepersembilan X pangkat 9 per 8 faktorial. Nah, min X pangkat 10 10 tambah 1 11. X pangkat 11 per 10 faktorial dan seterusnya. Coba kita selesaikan. X ini sama nggak X per 1? X per 1. 1 tuh sama nggak 1 faktorial? Halo? X itu sama dengan X per 1. 1 itu adalah 1 faktorial. Jadi X per 1. Min. Ini X pangkat 3 per 3 kali 2 faktorial apa? 3 kali 2 faktorial ada ini semua nih. 5 kali 5 faktorial. 7 kali 8 faktorial. 11 kali 10. Hasilnya apa nih? 3 kali 2 faktorial. 3 faktorial. Ini X pangkat 5. 5 kali 4 faktorial. 5 faktorial. X pangkat 7. 7 kali 6 faktorial. 7 faktorial. Tambah E pangkat 9. 9 kali faktorial adalah 9 faktorial. Halo. Terakhir sini apa? Min E pangkat 11 per 11 faktorial dan seterusnya. Sama enggak? Halo. Ya, hasilnya ini. Jadi ternyata jika salah satu dari penseluruhan diketahui sin atau cos, kita bisa diferensialkan, kita bisa integralkan. Kan? Oke. Oh ya, pernah nggak saya buktikan dulu 0 faktorial sama dengan 1 faktorial? Belum ya? Ya, udah ulang aja. Coba. Anda tahu n faktorial adalah n kali n min 1 faktorial. Betul nggak? Itu rumusnya kan? Sehingga n min 1 faktorial sama dengan apa? Jadi n min 1 faktorial adalah n faktorial dibagi n. Nah, ini yang dipakai ini ya. Halo. Nah, mulai kita ambil n-nya sama dengan 1. Coba. Kalau ambil n-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? 1 kurang 1 faktorial adalah 1 faktorial per 1. 1 kurang 1 berapa? 0. Betul. 1 faktorial bagi 1 tetap 1 faktorial. Jadi, kesimpulannya apa sini? Bahwa 0 faktorial sama dengan 1 faktorial. Kemudian oleh para ahli diambillah nilainya ini sama dengan 1. Sudah jelas? Itu asal usulnya. Ya. Oke. Deret binomial. Kita langsung ya. Udah jam ini ya. Saya absen dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Mana nih? Kita absen dulu ya. Forum. Ya, kita absen. Antonio Marcel. Sama. Error. Aziz Rahman.
Ada. Ada, mana? Hah? Ingat kurang dari 80% tidak bisa ikut puas ya. Daniel Febriano Errol. Gilang Fernando sama. Karim Ahmad itu online. Kayla Puan Aziza Errol. Moses Yosua Errol. Kemudian Muhammad Rasyah itu online. Kemudian Sarah Nuralita, ah, Wi-Fi error ya. Vanessa Glory error juga. Farisa Yovanka lupa. Forget. Nah, yang lain hadir. Save. Attendance control. Session log. Jadi nanti minggu depan, oh ya, Jumat ini ya, saya tadi udah minta. Ya, nanti sudah dijawab ya, beliau akan buatkan. Nanti saya kirim, perhatikan. Jumat ini nanti jam 9.20 sampai jam 11 saja, satu shift ya. Ada tambahan, bukan pengganti GSC, tambahan. Karena waktunya saya lihat ini tidak mencukupi ya. Oke, online. Secara online. Oke. Jadi Anda di rumah ya. Oke. Baik. Ini sudah